Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jopan Ransi dengan NPN saya 2530312. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tapi juga menghambat pembangunan, memperlibatkan kesejahteraan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila, dasar negara, ideologi bangsa, sumber nilai dan moral, pedoman perilaku warga negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi tandasan dalam membangun karakter anti korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan jabatan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan kepentingan umum. Menurut Undang-Undang korupsi mencakup penyuapan, penggelapan, gratifikasi, penyelenggaraan jabatan, pemerasan. Korupsi merupakan tanda yang bertentangan dengan nilai moral, hukum, dan Pancasila. Dampak ekonomi ya bisa disebut menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, mengurangi kualitas penyelenggaraan publik. Dampak sosial, meninggalkan kemiskinan, menimbulkan ketidakadilan sosial, mengurangi kepercayaan masyarakat. Dampak politik, menyalahkan demokrasi, menurunkan kredibilitas pemerintah, mengucapkan penyelenggaraan kekuasaan. Penggantian pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha dasar dan terencana untuk menanamkan nilai, sikap, dan perilaku anti korupsi kepada peserta didik. Tujuan membentuk karakter jujur, menanamkan integrasi, menumbuhkan tanggung jawab, mencegah perilaku korupsi sejak dini. Peningkatan anti korupsi tidak hanya mengajarkan teori tapi juga membentuk kebiasaan dan karakter. Karena seluruh sila dalam Pancasila mengundang nilai moral yang bertanggung dengan praktik korupsi. Pancasila mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, gotong royong. Korupsi muncul ketika nilai-nilai tersebut tidak dijadikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan atas setiap tindakan yang dilakukan. Nilai anti korupsi, kejujuran, amanah, integritas, tidak mengambil hak orang lain, menolak
suap, melakukan tugas dengan jujur. Korupsi bertentangan dengan nilai agama dan moral yang dijadikan oleh sila pertama. Makna menghormati martabat manusia dan memperilaku semua orang secara adil. Nilai anti korupsi, kepedulian, empati, keadilan. Tidak menyalahgunakan jabatan. Makna menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai anti korupsi, nasionalisme, cinta tanah air, kepentingan bersama, menjaga aset negara, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, mendukung pemberantasan korupsi. Korupsi merusak persatuan karena menimbulkan ketimpangan dan ketidakpercayaan masyarakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan harus dijalankan secara bijak dan bertanggung jawab. Nilai transportasi, akuntabilitas, musyawarah, penempatan, pengambilan keputusan yang terbuka, pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, pengawasan terhadap pengguna kekuasaan. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Nilai anti korupsi, keadilan, kesejahteraan bersama, penerapan distribusi anggaran yang adil, penyelenggaraan publik tanpa diskriminasi, penggunaan dana agar untuk kepentingan masyarakat. Korupsi menghambat terwujudnya keadilan sosial karena manfaat pembangunan tidak dinikmati secara merata. Pancasila dan pendidikan anti korupsi memiliki hubungan yang erat. Pancasila memberikan landasan moral, pedoman etika, nilai karakter bangsa. Pendidikan anti korupsi bertugas menanamkan nilai tersebut dalam perilaku nyata, membentuk budaya jujur, mengembangkan sikap bertanggung jawab. Nilai-nilai anti korupsi yang harus dikembangkan: jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, sederhana, adil, berani, peduli, integritas. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak mencontek saat ujian, mengembalikan barang yang bukan milik sendiri, datang tepat waktu, menyelesaikan piket kelas dengan tanggung jawab, mengelola uang kas secara transparan. Sekolah merupakan tempat penting dalam
dan karakter anti korupsi. Memberikan kejujuran sejak kecil, memberikan teladan perilaku yang baik, memberikan hidup sederhana, mengajarkan tanggung jawab. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Mengawasi penggunaan dana publik, tidak memberikan suap, mempartisipasi dalam kegiatan sosial secara jujur, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.